Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-25 berdasarkan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Tema renungan, iri hatikah engkau karena aku murah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pernah diceritakan bahwa pada suatu hari, di dalam perjalanannya, seorang rabi yang sering melakukan mukjizat bertemu dengan dua orang anak muda. Selama perjalanan, ketiganya menjadi sangat akrab. Karena itu, ketika hendak berpisah, rabi itu berkata kepada mereka, "Sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan kepada kamu hadiah. Kamu boleh meminta apa saja." Orang yang pertama menyampaikan permintaan akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Sedangkan orang kedua yang melakukan permintaan akan mendapat 2 kali dari yang diterima orang pertama. Jadi, kalau orang pertama meminta 1 rumah, maka orang kedua akan mendapat 2 rumah. Kedua orang tersebut sangat senang dengan tawaran yang menarik dari sang rabi. Namun keduanya tidak mau menjadi orang pertama yang meminta. Masing-masing ingin menjadi orang kedua supaya memperoleh 2 kali lipat daripada apa yang diterima oleh orang pertama. Sesudah lama menunggu, pemuda kedua mulai marah-marah. "Engkau yang duluan meminta," katanya mendorong pemuda yang pertama. "Tidak, engkau saja yang duluan meminta," jawab pemuda pertama. Tidak lama kemudian, mereka bertengkar di antara mereka, entah siapa yang mau menjadi orang yang meminta pertama kali. Akhirnya, pemuda pertama mengalah. Dia lalu berkata kepada sang rabi, "Baiklah, saya ingin minta supaya salah satu mata saya menjadi buta." Apa yang terjadi? Pada saat itu juga, mata orang itu menjadi buta, sedangkan mata temannya dua-dua menjadi buta. Sayang memang. Karena tidak rela orang lain mendapat keberuntungan, maka akhirnya dia malah mendapat malapetaka. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengeritik orang yang tidak rela melihat keberuntungan yang diperoleh sesamanya. Mereka mau supaya kalau bisa hanya mereka yang mendapat keberuntungan, sedangkan orang lain tidak. Secara sepintas, Injil hari ini terkesan menjengkelkan. Ada seorang ibu yang mengaku bahwa ia selalu menutup telinga setiap kali mendengar Injil hari ini. Mana mungkin orang yang bekerja 1 jam menerima upah yang sama dengan orang yang bekerja 8 jam. Di mana letak keadilannya? Tetapi justru disitulah pesan yang mau disampaikan oleh Yesus. Apa artinya keadilan? Keadilan berarti memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Yesus tidak melanggar orang atau melanggar hak orang-orang yang bekerja sejak pagi hari. Dia membayar mereka sesuai dengan perjanjian. Mereka menerima apa yang menjadi haknya. Tetapi orang-orang ini tidak rela kalau Yesus bermurah hati kepada orang-orang lain. Mereka tidak rela kalau Tuhan memberikan sesuatu jauh lebih banyak daripada yang mereka terima kepada orang-orang lain, ya, bukan berdasarkan jerih payahnya. Jadi, persoalannya tidak terletak pada Tuhan yang bertindak tidak adil,
karena Tuhan sudah memberikan kepada orang-orang itu apa yang menjadi haknya, melainkan pada orang-orang yang tidak rela Tuhan bermurah hati kepada orang-orang lain. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengajarkan kita bahwa apabila Tuhan bermurah hati kepada orang-orang lain, kita tidak perlu cemburu dan iri hati. Kita mesti ikut berbahagia dan memuji kerahiman Tuhan. Dan apabila ingin kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna adanya, maka kita juga harus berlaku demikian, yakni memperlakukan orang lain bukan berdasarkan jasa-jasa mereka, bukan berdasarkan apa yang telah mereka lakukan kepada kita, melainkan semata-mata karena kita mau bermurah hati atau berbelas kasih kepada orang-orang lain. Kita hendaknya bermurah hati kepada siapa saja, meskipun mungkin kelihatan orang-orang itu tidak pantas untuk menerimanya. Bagaimanapun, dia juga membutuhkan kemurahan hati kita, supaya dia bisa bertahan hidup atau bisa hidup lebih baik. Kita barangkali tidak mau selalu dengan gampang bisa melakukan hal ini. Tetapi kita harus selalu berusaha untuk mencobanya. Dan karena itu, setiap kali karena kita sadar akan ketidakmampuan kita, maka kita mesti berdoa kepada Tuhan juga supaya kita sanggup melakukan hal itu, yakni bermurah hati kepada orang-orang lain walaupun mereka itu tidak pantas untuk menerimanya. Tuhan memberkati kita. Amin.